Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke syurga selain daripada Dia yang telah turun dari syurga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, setiap kali kita melihat salib Yesus, kita akan teringat akan kasih-Nya yang diberikan kepada kita semua. Bukan sahaja kasih Yesus, tetapi kasih Allah Bapa yang telah menurunkan anaknya yang tunggal kepada kita semua. Jadi saudara dan saudari, jika Allah Bapa mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, bagaimanakah dengan diri kita? Dapatkah kita mengasihi Allah Bapa dan juga orang yang berada di sekeliling kita? Dapatkah kita memberi kasih kita kepada mereka? Jadi di dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, jika kita melihat salib yang tergantung, kita akan terlihat Yesus berada di sana. Dan apabila kita melihat tubuh Yesus yang berada di salib, kita akan mengenangkan segala dosa-dosa kita. Dan oleh karena itu, kita berusaha untuk melakukan pertobatan agar kita dapat memberikan kehidupan kita, diri kita, kepada ajaran-ajaran Yesus dan juga gerejanya. Jadi saudara dan saudari, ingatlah salib Yesus itu senantiasa mengingatkan kita akan kelemahan kita. Oleh itu, marilah kita coba dan berusaha untuk berubah, untuk lebih mendekatkan diri dengannya, dengan ajaran-ajarannya. Yang kedua, bagi kita yang mempunyai masalah, yang mempunyai beban di dalam kehidupan kita setiap hari, sekiranya kita merenung akan tubuh Yesus yang tergantung di salib, kita akan merasa bahwa bebanan kita itu amatlah kecil jika dibandingkan dengan beban yang dipikul oleh Yesus sehingga Ia mati di kayu salib. Oleh itu saudara dan saudari, marilah kita sentiasa melihat salib Yesus ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai beban, karena Dia akan memberikan kita kekuatan dan kelegaan untuk berusaha untuk sentiasa mendekatkan diri dengannya lagi. Bukan itu sahaja, untuk sentiasa meminta kekuatan agar kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Oleh itu, jangan pernah patah semangat, tetapi teruslah merenungkan salib Yesus ketika kita melihat tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib. Yang ketiga, kita juga harus ingat bahwa ketika kita melihat salib Yesus, kita akan mengetahui bahwa keselamatan hanya terjadi apabila kita melalui jalan penderitaan. Dan ini telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri ketika Dia mengalami penderitaan, ketika Dia didera, Dia dihina,
sehingga dia mati di kayu salib. Itulah jalan penderitaan yang dialami oleh Yesus sendiri. Tetapi melalui jalan penderitaan itu, dia telah mengalahkan kematian dan dia telah memberikan kita keselamatan. Jadi saudara dan saudari, mari kita berusaha untuk sentiasa percaya akan apa yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Karena dia tidak pernah menjanjikan jalan yang lurus bagi kita. Jadi setiap penderitaan, setiap cobaan dan dugaan yang kita alami itu, anggaplah ia sebagai salib-salib kita yang harus kita pikul untuk mengikuti Yesus. Walaupun kadangkala apabila kita membawa nama Yesus di mana sahaja kita berada, kita sentiasa dihina, kita sentiasa dianiaya. Tetapi ingat bahwa Yesus sentiasa bersama-sama dengan kita dan akan memberi kita keselamatan. Oleh itu, marilah kita terus berdoa dan minta pertolongan daripada Yesus agar kita sentiasa diberkati dan menjadi agen penyelamatannya kepada semua yang mahu mengenalinya. Amin.